Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu bundar. Kita kembali ke Liga Inggris yang semakin hangat, semakin membara, semakin panas. Karena rally menuju gelar juara musim ini itu semakin sengit antara juara bertahan Manchester City dan Arsenal. Arsenal selama berpekan-pekan memimpin klasemen. Tetapi hari ini Anda semua tahu bahwa jarak antara Manchester City dan Arsenal tinggal 5 poin. Dengan keunggulan ada di City. Karena City baru menyelesaikan 30 pertandingan. Sedangkan Arsenal sudah 32 pertandingan. Ya, dari total 38 pertandingan Liga Inggris musim ini, tabungan City masih lebih banyak. Dan perbedaan poinnya itu sangat tipis. 5 poin itu mencemaskan. Jadi bisa saya katakan bahwa Arsenal atau Meriam London ini benar-benar sekarang berada di ujung tanduk. Karena City siap menyalip. Pertandingan yang sangat menentukan adalah pada Rabu malam, ya, tanggal 26 April 2023 atau Kamis dini hari, tanggal 27 April 2023 di Stadion Etihad. Pertandingan ini sudah diperbincangkan para pengamat sepak bola, para penggemar sepak bola, terutama penggemar Liga Inggris, dalam 2 pekan terakhir sebagai partai penentuan siapa yang akan juara Liga Inggris musim ini. Kalau Arsenal menang, artinya dia masih punya napas, masih bisa mempertahankan peluang. Tapi kalau hasilnya imbang, apalagi kalah, maka peluang Arsenal semakin menipis. Karena tadi, seperti saya katakan, jarak poin antara kedua tim ini sudah sangat dekat. Arsenal itu memang kurang beruntung ya dalam 3 laga terakhir. Jadi setelah 7 kemenangan, tim asuhan Mikel Arteta ini itu mengalami semacam stagnasi ya. 3 pertandingan terakhir mereka imbang. Jadi setelah 7 kemenangan berturut-turut, tiba-tiba Meriam London ini stagnan ya. Jadi 3 laga terakhir Arsenal itu berakhir dengan skor imbang semuanya, yaitu ketika melawan Liverpool dengan skor 2-2, waktu itu bahkan mereka sudah unggul 2-0, tapi ternyata bisa disamakan oleh The Reds. Kemudian mereka juga imbang 2-2 melawan West Ham, dan juga imbang 3-3 melawan Southampton. Nah, 3 pertandingan yang berakhir imbang inilah membuat drama Liga Inggris menarik, yaitu posisi Arsenal mulai terkejar oleh Manchester City. Nah, yang menarik adalah, yang saya juga amati dengan seksama, dalam pertandingan melawan Southampton, itu tim asuhan Mikel Arteta itu begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat untuk memenangkan pertandingan. Tetapi justru semangat tinggi itu tidak ditopang dengan bagaimana mereka menjaga irama pertandingan, malah mereka keok, artinya berhasil ditahan imbang. Sehingga membuat peluang mereka untuk juara ya, setelah selama berpekan-pekan memimpin klasemen, sekarang itu boleh saya sebut tadi berada di ujung tanduk. Bahwa peluang dia untuk juara masih ada, tetapi semakin tipis. Nah, kemudian sekarang ini dia akan melawan Manchester City ya. Manchester City yang Anda tahu semua, saat ini dia adalah klub nomor 1 di Eropa. Berdasarkan ranking koefisien FIFA, City berada di urutan pertama. Jadi ini memang bisa disebut sebagai Rabu malam ini adalah malam yang sangat mencemaskan bagi Mikel Arteta. Karena kalau imbang itu masih disyukuri, tapi kalau kalah sudah ceritanya bisa berubah ya, sama sekali berbeda. Kemudian rekor Arsenal ya, Tribuners ya, di City, atas City itu buruk loh. Arsenal
belum pernah menang. Ya, ini Anda catat ya, para penggemar Arsenal dan juga City. Arsenal itu belum pernah menang atas City sejak tahun 2015. Jadi bayangkan, 2015 artinya sudah 8 tahun. 8 tahun itu belum bisa menang atas City. Jadi City begitu dominan. Ya. Kemudian dari aspek rekor pertemuan ya antara kedua pelatih ya, antara pelatih Mikel Arteta dan Pep Guardiola, itu rekor Arteta sangat buruk terhadap Guardiola. Jadi Pep itu dia sangat percaya diri kalau berhadapan dengan Mikel Arteta ya. Nah, ini buktinya. 7 laga terakhir ya, 7 laga terakhir itu Arsenal selalu kalah melawan City. Jadi memang ya secara psikologis tentu sangat menguntungkan bagi City. Kemudian Arsenal itu sekarang sebetulnya ya kalau yang saya lihat itu dia memang lemah di pertahanan. Dan ini menghadapi pertandingan krusial melawan City di Etihad itu mereka kehilangan bek tengah yang menjadi andalan Mikel Arteta selama itu yaitu William Saliba. Saliba ini mengalami cedera punggung ya sehingga sudah pasti tidak diturunkan dalam pertandingan nanti. Nah, kehilangan Saliba itu sebuah pukulan yang sangat telak bagi Arsenal karena mereka tidak cukup punya resources yang bagus ya, punya talenta yang bagus terutama di lini pertahanan. Hasil imbang 3 pertandingan terakhir itu adalah bukti nyata betapa pertahanan Arsenal itu rapuh. Mereka sudah unggul tetapi kemudian bisa disamakan lagi oleh lawan. Nah, ini melawan City yang Anda semua tahulah dengan sang penyerang house goal ya Erling Haaland yang sudah cetak 32 gol musim ini. Waduh, itu saya membayangkan memang di atas kertas ya, itu peluang City untuk memenangkan pertandingan ini sangat besar. Kemudian ini dari sisi rata-rata ya, City itu tercatat di musim ini adalah tim dengan rata-rata gol yang sangat tinggi di Liga Inggris. Dia itu per setiap pertandingan rata-rata 2,66 gol per laga. Jadi sangat besar ya persentase mereka menghasilkan gol. Jadi ini memang betul-betul sebuah kesempatan yang memang sangat tidak baik sebetulnya untuk Arsenal. Kemudian di kubu City ya, mereka tidak hanya mengandalkan Erling Haaland. Selain Erling Haaland, di sana juga masih ada Riyad Mahrez yang penampilannya juga ya sangat bagus ya. Dan satu lagi, ini yang Anda mesti ingat, penggemar Arsenal dan juga City, bahwa City tak terkalahkan di Etihad. Itulah rapor-rapor ya, itulah data yang saya beberkan ini betapa pertandingan antara Arsenal melawan City itu disebut menentukan siapa juara Liga Inggris musim ini. Tribuners, dengan fakta, dengan data yang tadi saya sudah sampaikan, maka saya kutip ini perkiraan ahli statistik Simon Glaive ya. Simon Glaive ini dari perusahaan data Gracenote ya. Ini termasuk yang cukup valid dan dia prediksinya itu umumnya lumayan jitu ya. Nah, dia memprediksikan ya bahwa Simon memprediksikan bahwa peluang Arsenal saat ini untuk menjadi juara Liga Inggris musim 2022-2023 itu tinggal 21%. Jadi betapa kecilnya peluang Arsenal untuk juara Liga Inggris musim ini. Sebaliknya, peluang City itu 79% menurut Simon. Jadi memang sangat mungkin ya ini bisa menjadi kenyataan. Tapi ini bola bundar ya, bola bundar seperti saya katakan. Segala kemungkinan masih terjadi dan Anda ingat di Liga Inggris itu cukup kerap terjadi penentuan juara liga itu justru di laga pekan terakhir, di pekan ke-38 dan itu sudah terjadi beberapa kali. Jadi memang liga yang paling kompetitif di dunia itu adalah Liga Inggris. Bedalah dengan Italia, dengan Spanyol ya, Prancis yang jauh-jauh hari, kadang 2 bulan sebelum atau sebulan sebelumnya orang sudah tahu siapa yang
keluar sebagai juara liga. Nah, ini terakhir saya akan beberkan lawan-lawan terakhir dari Arsenal maupun Manchester City setelah pertandingan mereka di Etihad ya. Jadi setelah pertandingan Etihad, Arsenal masih punya 5 pertandingan lagi ya, 5 pertandingan lagi. Tanggal 29 April dia akan melawan Chelsea di kandang ya. Kemudian tanggal 6 Mei Arsenal akan melawan Newcastle, itu dia bertandang ke Newcastle. Kemudian tanggal 13 Mei mereka akan melawan Brighton di kandang sendiri. Kemudian 20 Mei bertandang ke Nottingham, dan terakhir tanggal 28 Mei penutup Liga Inggris musim ini itu melawan Wolves, yaitu di kandang. Nah, tentu Mikel Arteta berharap ya 6 lah termasuk dengan melawan City itu mereka meraih hasil yang positif supaya walaupun perbedaan poinnya tipis, tapi mereka terus memimpin klasemen. Itu tentu menjadi tekad dari Arteta. Tetapi ini pertandingan masih banyak ya, tribunnya masih 6 pertandingan lagi, segala sesuatu masih mungkin dan bisa saja memang tergelincir. Kemudian hal yang sama juga tentu kepada City ya. City juga masih punya tabungan setelah Etihad, pertandingan Etihad itu masih ada 6 pertandingan lagi. Berikutnya tim asuhan Guardiola ini pada tanggal 30 April akan melawan Fulham. Itu laga tandang. Kemudian tanggal 3 Mei itu melawan West Ham ya di kandang. Lalu berikutnya tanggal 6 Mei melawan Leeds ya di kandang. Kemudian tanggal 13 Mei melawan Everton ya juga di kandang ya, laga tandang. 20 Mei mereka bermain di kandang melawan Chelsea, dan di tanggal 28 Mei 2023 laga pekan ke-38 Liga Inggris mereka akan melawan Brentford, itu bermain di tandang. Jadi ya kalau melihat dari lawan-lawannya City ya, saya memang tadi seperti saya katakan City relatif lebih mudah dan secara psikologis mereka lebih siap. Tapi sekali lagi Tribuners, bola itu bundar ya. Bisa jadi juga memang Manchester City akan tergelincir karena City itu punya fokus yang terbagi. Mereka masih harus bertanding di Liga Champions, di semifinal melawan Real Madrid. Mereka juga nanti mempersiapkan diri untuk tampil di final Piala FA dalam derby Manchester di tanggal 3 Juni melawan Manchester United. Kemudian, bagaimana dengan sebaran juara? Arsenal memang, kalau juara Liga Inggris, Arsenal memang jauh lebih banyak ya mengemas juara Liga Inggris. Arsenal itu sampai dengan terakhir ya, mereka juara tuh 2004 atau 19 tahun lalu menjadi juara Liga Inggris. Sudah sangat lama ya mereka terakhir juara Liga Inggris itu. Tercatat 13 kali juara dan 9 kali runner up. Artinya Arsenal itu menjadi tim ketiga di Inggris yang paling banyak juara Liga setelah Manchester United 20 kali, kemudian berikutnya Liverpool 19 kali juara Liga Inggris. Arsenal itu juara Liga Inggris tahun 1931, 33, 34, 35, 38, 48, 1953, 1971, 1989, 1991, 98, 2002, dan terakhir tahun 2004. Sudah sangat lama, 19 tahun loh menunggu untuk juara. Dan kalau kali ini terkabul itu bentuk penantian yang luar biasa mereka syukuri. Kemudian City 7 kali juara ya, 6 kali runner up. Mereka juara di tahun 37, tahun 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, dan 2021. Jadi City boleh dibilang dalam ya 10 tahun terakhir itu sangat berjaya di Liga Inggris. Jadi walaupun mereka baru 7 kali, tapi 10 tahun ini boleh dibilang Liga Inggris adalah milik Manchester City. Demikian Tribuners, program Omong Kosong Bola pada kali ini. Ikuti terus perkembangan Liga Inggris ya di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
kasih.